Otot kawat, tulang besi, HP kuat, baterai berisi. Yap, mungkin itu yang bisa menggambarkan impresi awal saya terhadap HP ini. Dalam pemakaian 10 hari atau lebih tepatnya 240 jam 17 menit 7 detik yang lalu. So guys, nggak pakai lama, mari kita bedah dan kupas tuntas kelebihan dan kekurangan Tecnopova 7 4G ini. Bersama Vanilla, mari kita buka. Oke guys, untuk harga pastinya Tecnopova 7 4G ini tergantung promo dan kupon diskon yang Anda punya. Untuk link pembelian sudah ada di YouTube Shopping dan di deskripsi. Unit dijamin ori karena langsung dari official store-nya. Cara belinya mudah asal Anda punya duitnya. Tinggal klik dan check out aja. Nah, untuk unit yang kami beli ini, kami tuh belinya waktu flash sale di varian RAM 8/256GB. Di awal pembelian kita langsung jumpai gambar karakter mas-mas pakai helm ini ya. But saya nggak tahu sih helm masnya ini tuh udah SNI atau belum. Yang pasti aksesoris di dalam boxnya sudah SNI dong, standar netizen easy yang diinginkan. Nah, di dalam kotaknya tentu pertama ada HP-nya. Kedua, ada casing transparan dengan bahan yang cukup tebal. Ketiga, ini ada kartu garansi Car Care, garansi 12 plus 1 bulan. Keempat, ada kertas mantra yang kita nggak perlu baca. Kelima, ada bonus kartu perdana smartphone 752GB. Dilanjut ke 6, ada kertas licensed by Qualcomm. Sebagai tanda bukti pembayaran royalti akan teknologi non-esensial dari Qualcomm yang ada di HP ini. Mengenai teknologi apa itu, saya sih males mikir ya. Sebagai customer kita mah tinggal pakai aja. Masalah itu biar menjadi urusan Transsions dan keluarganya. Yang terpenting ketujuh, kita sudah dikasih kabel USB Type A to C. Ke-8 ada charger 45 watt. Charger ini sanggup mengisi daya dari posisi baterai 14% ke 50% hanya dalam 30 menit dan ke 100% di waktu 70 menit dengan animasi segitiga khas Tecnopova 7. Memang pengisian full baterai di HP ini terasa lebih lama dibanding 45 watt biasanya karena baterai Tecnopova 7 punya kapasitas luar biasa yaitu 7000 mAh. Apalagi ketahanan baterai 7000 mAh ini tergolong amazing saat kami coba dengan skenario untuk nonton YouTube, untuk membantai Epical Glory, untuk maps, untuk foto-foto dan lain-lain pakai data operator diselingi WiFi. HP ini bisa bertahan selama 3 hari bro. SOT yang kami dapatkan di 10 jam 45 menit. Tecno juga menyediakan fitur untuk melihat kesehatan baterainya. Ada fitur perlindungan pengisian daya maksimal 80%, ada pengisian bypass charging, dan ada pula reverse wired charging 10 watt. Guna proyeksikan HP ini layaknya power bank. Nah, kalau wireless charging mohon maaf di Tecnopova 7 tidak ada ya. Yang ada dan yang unik pada bagian port terakhir ada SIM ejector berdesain segitiga. Seperti halnya juga jumlah 3 slot yang diemban oleh HP ini bisa menampung dual SIM sekaligus 1 memory card up to 1 TB. Bagi yang bertanya apakah lubang jack audio ada? Tentu pasti ada. Saat kami ikut flash sale, Tecno kasih bonus earphone berkabel merek Rexus. Mengenai kualitasnya lumayan lah ya, orang cuma dikasih, jangan minta lebih. Dan cocoknya earphone ini untuk komunikasi dalam bermain game atau buat video call. Karena di HP ini punya fitur pemantauan in-ear guna memonitor keluaran suara kita. Oke guys, impresi awal paling mengganjal dalam 240 jam 7 menit 17 detik pakai HP ini adalah mengenai bobotnya yang tambun ini. Aduhai, beratnya aja mencapai 225 gram bro. Mungkin ini HP kelas berat yang pernah saya pegang. Tebalnya juga lumayan di 9,3 mm. Baterai 7000 mAh-nya benar-benar merubah perawakan HP ini. Secara feel genggamannya sih mantap ya. Frame plastiknya juga halus nggak tajam. Tombol power dan volume walaupun pipih minimal masih kliki. Cuman yang buat saya keki pada material back covernya yang dibuat glossy sehingga buat bodinya cepet kotor gitu guys, terkena ceplakan sidik jari. Solusinya pasti saya wajib pakai casing agar tidak mudah kotor dan tentu saat HP ini pakai casing feelnya makin tebal, perawakannya juga makin bebal. Mungkin bagi tangan pria dewasa HP ini lebih cocok sih. Nah, kalau untuk desain cocok nggak cocok itu relatif ya. Menurut saya desainnya lebih simple dibanding Tecnopova 6, terutama BAM kamera yang berbentuk segitiga ini. Saya cukup
suka ya, karena terlihat manis. Yang saya kurang suka pada fitur Dynamic Light Effect Caspova 6 di seri ini ternyata dihilangkan. Yang dipertahankan adalah bilangan 108 megapiksel f1.8 pada kamera utamanya, beserta ACE tanpa OIS. Di samping ada dual LED flash dan di bagian bawah ada lensa gimmick, bukan lensa ultra wide, bukan pula IR blaster karena IR blaster ditempelkan di bagian atas framenya. Untuk kamera selfie baru kena downgrade dari 32 megapiksel di POVA 6, sedangkan di POVA 7 cuma dikasih 8 megapiksel f2.0 saja. Mulai pelit sih Mang Tekno sekarang. Untungnya Tekno tidak terlalu pelit pada sistem pertahanannya. Memang untuk perlindungan layar kami belum dapat info jelas layar HP ini berlapis Corning Gorilla Glass, Panda Glass atau tidak ada sama sekali. Yang kami tahu layarnya sudah ada screen protector yang sudah menempel. Tekno POVA 7 juga kasih perlindungan IP64 yang lebih tahan debu dibanding Tekno POVA 6. Ada pula fitur wet touch agar layarnya mampu merespon sentuhan jari kita walaupun kondisinya basah. Dan tidak sampai di situ, respon sentuhan jari kita juga dipertebal dengan haptic feedback yang bisa kita atur tingkat getarannya. Memang mesin getarnya belum semantap HP mahal. Minimal feel getarannya sudah terpusat, tidak melebar. Tapi kalau untuk suara speakernya wajib melebar dong, suaranya terdengar keras. Di bagian speaker atas keluaran juga sudah cukup bulat, ada sedikit sentuhan bass, sedangkan di bagian speaker bawah lebih bertugas untuk memperkuat surround, treble, voice, dan power. Outputnya 40% banding 60% lah ya, cuman karena suaranya terlalu ngegas, bodi plastiknya ini tuh berasa bergetar guys. Secara back cover plastik HP ini tuh nggak terlalu tebal, kita ketok-ketok punggungnya aja terasa tembus langsung ke baterai. But overall ini kan HP 2 juta kecil, dapat dual speaker dengan Dolby Atmos. Kayak gini mah masih cuan. Coba dong dengerin. Next, kita bahas layarnya guys. Bagi Anda penggemar layar berjenis AMOLED, boleh skip HP ini langsung. Tapi bagi penggemar IPS LCD atau user yang mencari HP bertipe fighter, kuat, dan bandel untuk kerja lapangan, sepertinya Tekno POVA 7 ini cocok. Sebab rumornya layar berjenis IPS LCD ini lebih tahan terhadap terik matahari langsung dibanding layar berjenis AMOLED. Tekno juga melengkapi teknologi layarnya dengan fitur mode kecerahan tinggi dan fitur booster luar ruangan yang terdapat di menu spesial guna meningkatkan tingkat kecerahan layar hingga 900 nits. Dan di saat kita tidak tancapkan headset terus ada panggilan, maka otomatis perangkat ini akan beralih ke mode loudspeaker, volume di set maksimal, pengurangan kebisingan ditingkatkan, serta penangkapan sinyal juga ditingkatkan. Tekno POVA 7 juga ada fitur baru bernama FreeLink yang bisa kirim message plus panggilan sejauh 500 meter tanpa bantuan sinyal atau kuota. Ya semacam walkie-talkie gitu. Cuman syaratnya lawan bicara harus punya aplikasi FreeLink ini. But sayangnya bro, kami tidak bisa mencoba karena ketika kami coba install aplikasi FreeLink ini di Tekno POVA Kaman 40 4G dan Tekno Kaman 40 Pro 5G, fitur ini nggak bisa jalan guys. Padahal perizinannya sudah kami klik semua. Bagi yang tahu caranya komen ya. Nah, untuk pemakaian indoor layar IPS LCD 6,78 inch berasio 84,5% screen to body ratio ini terlihat cukup baik. Memang terlihat tebal dagunya di pandangan pertama, tapi untungnya resolusi layarnya sudah Full HD+. Dengan kerapatan pixel 396 ppi density, untuk putar YouTube, HP ini sanggup putar konten maksimal ke 2K. View angle jujur li tidak terlalu luas, warnanya kurang keluar sih karena Tekno POVA 7 tidak menyediakan pilihan skema warna, hanya sediakan pengaturan suhu saja, sangat disayangkan. Untuk multitouch, HP ini juga cuma punya 5 finger aja seperti HP Tekno POVA 4 zaman dulu. Dan untuk refresh rate 120Hz nya lagi-lagi disayang saudara cuma berlaku di menu pengaturan aja. Kalau di aplikasi lain contoh Beranda, Home atau YouTube, kita scroll maksimal refresh rate nya ke 90Hz saja. But setidaknya touch sampling rate HP ini cukup bisa menolong mencapai 250Hz dan punya sistem gyro hardware. Untuk main game PUBG Mobile, settingannya mentok di smooth Extreme 40 FPS. Gyro bisa lancar. Di menu game space kita bisa tingkatkan kinerjanya. Buka aplikasi lain, optimalisasi sentuhan, pengisian by fast charging, penolakan panggilan, pencegahan salah sentuh, penyempurnaan grafis, dan
pengaturan magic button. Saat kita coba main sambil record pun, FPS-nya masih stabil di 39 FPS tanpa record, jatuhnya juga masih sama di 39 FPS di ruangan non-AC. Untuk main game ML settingannya mentok ke grafik ultra FPS high 60 FPS. Entah kenapa dipatok segitu ya. Harusnya chipset Helio G100 Ultimate RAM LPDDR4X ROM berjenis UFS 2.2 yang ada di HP ini sanggup jalankan frame rate super 90 FPS. Secara nilai Antutu Teknopova 7 ini dapatkan 400 ribuan. Nilai base loop 384, lawless loop di 3891 dengan stability 99,2% loh. Pada tes 3D Mark untuk GPU pada tes CPU, HP ini masih bandel dapatkan kestabilan 90% selama 1 jam. Mungkin Teknopova 7 cuma mengejar standar kenyamanan dan keawatan baterai saja dalam bermain game, bukan kejar performa. Terbukti, sambil record, FPS main ML yang didapatkan di 52 FPS, tapi tanpa record bisa dapatkan 58 FPS. Suhu rata-rata di ruangan non-AC masih tergolong aman di 38 derajat Celcius. Dalam bermain 3 jam, habiskan baterai 18%. Next, kita bahas UI-nya guys. Di awal pemakaian, memori yang terpakai cuma 21 GB dari 256 GB. UI-nya ini berjalan di iOS 15.0.3 pada Android 15. Untuk garansi software, Teknopova 7 dapatkan janji 2 kali update Android dan 3 tahun security patch hingga tahun 2028. Nah, kalau janji update Android 2 kali ini, saya belum dapat kepastian apakah Android 15 yang sudah berjalan ini dihitung atau tidak. Kalau tidak dihitung ya bisa ke Android 17, tapi kalau dihitung ya cuma mentok di Android 16 saja. Mengingat kasus Teknopova 6 terdahulu kasih janji 2 kali update-nya ambigu. Ternyata cuma 1 kali. So bagi teman-teman yang tahu info pastinya boleh di komen dong, oke? Intinya, selepas janji update software selama pemakaian 240 jam 17 menit 7 detik pakai HP ini, saya tidak ada masalah ya. Terlebih pada tampilan UI-nya, walaupun bukan termasuk favorit saya, UI Tekno cukup ringkas, bersih, no iklan. Di pre-install disediakan 3 pilihan icon yang bisa kita personalisasi, ada kayak standard, PUBG, dan Vision Art. Terserah Anda cocok yang mana, tinggal dipilih saja. Kalau untuk biometrik keamanan yang bisa dipilih, tentu hanya side fingerprint dan face unlock. Karena HP ini layarnya pakai IPS LCD, jadi tidak bisa pakai in-display fingerprint. Teknopova 7 masih sediakan kompas, ada NFC multifungsi, ada Wi-Fi sharing, ada fitur sambungan ke PC lewat mirroring, gestur, dan switch transfer. Untuk dynamic port, tentu HP ini punya. AOD ada, cuma nyalanya ya hanya hitungan detik aja. Kalau ingin always on, harus sambil di charger. Di fitur tampilkan landscape, AOD-nya bisa berfungsi sebagai jam analog. Lanjut, untuk split screen, pop screen bisa dong. Fitur aplikasi ganda, sistem ganda, anti pencurian, semua ada. Aplikasi untuk fitur AI, Teknopova 7 membawa fitur AI terlengkap. Ada Circle to Search, Ella Assistant, dan lain-lain. Mirip dengan seri Tekno keluaran terbaru. Dan untuk Studio AI, Teknopova 7 sanggup tajamkan gambar lewat polesan AI. Sanggup pula untuk menghapus objek dan perluas. Hasil penghapusan objeknya juga terbilang sangat rapi, tidak asal ada. Dan mengingat HP ini tidak punya lensa ultra wide, perluas AI ini bisa jadi pelipur lara untuk menghasilkan gambar dengan sudut yang lebih luas. Kelemahan HP ini kalau untuk edit foto berfile besar, taruhlah hasil foto 108 megapiksel, sistemnya tuh agak mikir dan terkadang sistem tidak menanggapi. Tapi kalau edit file kecil masih aman dan cepat. Oh ya, kelemahan lain Teknopova 7 ini tidak ada fitur freezer. Mungkin di update selanjutnya akan dikasih. Biasanya sih begitu ya. Dan yang terakhir guys, kita bahas kameranya. Untuk kamera 108 megapiksel punya shutter speed yang tergolong cepat. Tapi di tembakan ketiga sudah agak delay. Bisa lakukan zoom digital 10 kali, yang disarankan 3 kali aja ya. Jika Anda jarang cetak foto, mending pakai kamera basic 12 megapiksel aja. Toh hasilnya identik, beda detail saat di crop. Dengan kamera basic kita bisa poles bidikan melalui fitur yang tersedia ya. Hasil foto pada subjek manusia di indoor bisa hasilkan detail cukup lumayan, tapi jika ada sedikit gerakan, hasilnya akan ada blur di bagian tertentu. Objeknya wajib diam karena HP ini tidak punya OIS. Untuk foto outdoor, warna kulit cukup akurat, tidak terlalu lebay. Misal buat foto pemandangan, foto makanan, foto objek jualan, foto nota pembelian, HP ini masih oke. Untuk foto selfie 8 megapikselnya, kita bisa aktifkan LED flash jika
kondisinya tuh kurang cahaya. Tapi jangan lupa atur tingkat kecerahan LED flashnya. Jangan sampai mata Anda fokus ke cahayanya karena cahayanya lumayan sakit jika terkena mata walaupun cuma sebentar. Hasil standar HP 2 juta kecil baik di siang hari maupun di malam hari, hasilnya masih lumayan sih buat foto potret selfie, bokehnya pun juga cukup rapi. Beralih ke back foto potret atau foto kamera belakang buat foto bokeh. Hebatnya HP ini bisa lakukan zoom seolah-olah kita pakai lensa 23 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, dan 85 mm. Untuk mode super malam bisa ke 10 kali zoom. Ada pula potret AIGC, super makro, panorama, kamera pro, dokumen, dan skyshot. Nah, untuk fitur video di HP ini masih standar HP Tecno kebanyakan, tapi fiturnya masih lebih lengkap dibandingkan dengan HP brand lain. Untuk jalankan video belakang stabil di Tecno Pova 7 wajib pilih resolusi HD 30 fps dan Full HD 30 fps. Misal kita iseng kasih polesan filter pun stabilizer juga masih bisa on. Stabilizer baru off jika kita pilih video bokeh, video with effect, video Full HD 60 fps, 2K 30 fps, slow-mo video HD 120 fps, video selang waktu Full HD 30 fps, video ganda Full HD 30 fps. Oke, tes video dari Tecno Pova 7 di resolusi Full HD 30 fps ya guys ya. Dan ini bisa pakai stabilizer, harusnya stabil ya, harusnya. Cuma kalau saya lihat dari viewfinder kameranya ini agak goyang-goyang guys. Wajah saya juga lebih nge-crop ya dibandingkan tanpa stabilizer. Ya memang wajar agar eyes-nya jalan. Tapi yang saya rasakan di sini kurang begitu stabil. Tapi nanti hasilnya teman-teman bisa komen ya. Iya guys, untuk dual mikrofon Tecno Pova 7 ini bisa lumayan sanggup tangkap suara dengan baik walaupun suara latar belakang belum sepenuhnya bisa kesaring. Untuk resolusi video selfie, pilihannya tidak ada Full HD 60 fps, adanya HD 30 fps, Full HD 30 fps, dan 2K 30 fps. Di ukuran Full HD 30 fps terlihat masih goyang-goyang walaupun stabilizer on. Apalagi di resolusi 2K 30 fps stabilizer off, diam aja udah gempa jika tanpa tripod. Bagusnya video 2K 30 fps sudut rekamnya masih lebar dibanding stabilizer on. Cocoknya untuk Anda live TikTok atau Shopee, stay diam aja pakai tripod. Kalau untuk skenario malam hari, tekstur video tentu menurun, noise cukup terlihat jelas walaupun cahaya lampu kota masih melimpah. Berpindah ke video belakang 2K 30 fps tanpa stabilizer, hasilnya masih senasib sepenanggungan dengan resolusi Full HD 60 fps. Eyes-nya tidak bisa jalan. Jika di resolusi Full HD 30 fps masih mendingan, stabilizer sedikit berjalan. Overall untuk hasil sementara sebelum dapatkan update kamera terbaru, nilai hasil kameranya saya kasih 7, kalau videonya 6. Nilai ini masih terbilang wajar sebagai HP yang tidak fokus ke kamera. So guys, kesimpulannya dari video ini perlu dicatat. Saya baru pakai HP ini selama 240 jam 17 menit 7 detik yang lalu. Tentu seiring pemakaian lebih lama, kami bisa bercerita lebih kompleks lagi. Tapi setidaknya impresi awal saya ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Anda. Terlebih masalah baterai 7000 mAh-nya, apakah selanjutnya masih sebadak itu atau jadinya sebadut itu? Moga tidaklah ya. Memang minus utama HP ini adalah masih 4G. Fitur-fiturnya juga serasa bukan seri Pova, malah kayak seri Spark. Cuman di luar sana pasti ada orang yang mendambakan HP murah 2 jutaan, layar besar, berjenis IPS LCD, hasil kamera bagus, baterai awet, charging cepat. Terlebih untuk abang Gojek, Tecno Pova 7 ini tergolong tepat. Sambil nunggu orderan bisa push rank dulu di Warkop. Oke, begitu saja pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, boleh dikoreksi. Semoga bermanfaat. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.